Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Kita hidup di satu lagi hari yang baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, dan kiranya kita selalu memanfaatkan setiap waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Sahabatku, seperti biasanya sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, kita selalu berdoa agar hati dan pikiran kita terfokus pada pendengaran firman Tuhan. Jadi mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala hal yang baik yang telah Engkau berikan bagi kami, dan juga buat setiap hal yang tidak baik yang Engkau ubahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya kasih-Mu akan selalu menopang dan menguatkan kami untuk melewati setiap tantangan dalam hidup kami, dan akan membawa kami untuk menyelesaikan pertandingan iman kami. Ya Tuhan, saat ini kami membuka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Kami datang kepadamu dengan iman seperti anak kecil yang mempercayai bapaknya. Kami datang kepadamu dengan keinginan untuk diajar agar kami bisa memahami jalan-jalan-Mu. Kami percaya waktu saat teduh hari ini akan menjadi berkat bagi kami, dan Roh Kudus akan memberikan pengurapan yang baru bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami memulai saat teduh kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang agak berat, tetapi saya percaya bahwa kita semua yang sedang bergabung di channel ini adalah para mempelai Kristus yang dewasa, sehingga kita bisa mencerna makanan yang keras. Baiklah, mari kita mulai dengan pembacaan ayat Alkitab dari Lukas 4 ayat 17-21. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sejak bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Allah memerintahkan mereka untuk merayakan tahun Yobel, atau disebut juga tahun Sabat. Ketentuan mengenai tahun Yobel ini dicatat dalam kitab Imamat 25, dan saudara bisa membaca keseluruhan pasalnya apabila saudara memiliki waktu senggang. Jadi secara singkat, tahun Yobel dirayakan setiap 50 tahun dan merupakan tahun sabatnya dari tahun Sabat. Maksudnya adalah bangsa Israel merayakan tahun Sabat setiap tahun ke-7. Sedangkan tahun Yobel dirayakan setelah 7 tahun Sabat, atau 7 tahun dikali 7 periode, atau sama dengan 49 tahun. Di tahun Yobel terdapat 4 peristiwa penting yang akan kita bahas terkait dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam Lukas 4 yang baru saja kita baca. Peristiwa yang pertama yaitu peniupan sangkakala sebagai simbol kebebasan. Imamat 25 ayat 9-10. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian,
kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun Yobel dimulai dengan peniupan sangkakala di seluruh negeri yang merupakan simbol dari kebebasan yang diberikan kepada semua orang di tahun Yobel. Setiap orang yang menjadi hamba karena berhutang atau menjual dirinya harus dibebaskan dari statusnya sebagai hamba. Kedatangan Tuhan Yesus merupakan penggenapan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Tuhan Yesus adalah penggenapan tahun Yobel secara rohani karena kita belajar bahwa segala sesuatu yang ada di perjanjian lama merupakan gambaran jasmani dari apa yang akan datang secara rohani di perjanjian baru. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan kebebasan bagi semua orang yang diperhamba oleh dosa dan maut. Kedatangan Tuhan Yesus merupakan penggenapan bahwa kasih karunia Allah untuk menebus dan memulihkan seluruh umat manusia sudah dimulai. Peristiwa yang kedua yaitu pulang ke tanah miliknya. Di dalam Imamat 25 ayat 10 dikatakan demikian, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Pada tahun Yobel, setiap tanah milik yang telah dijual atau digadaikan kepada orang lain harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tanah milik ini adalah bagian tanah yang dibagikan oleh Yosua kepada setiap suku bangsa Israel saat mereka memasuki tanah perjanjian. Kedatangan Tuhan Yesus telah memungkinkan kita untuk kembali kepada tanah milik kita yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah. Sebelumnya semua orang sudah kehilangan kerajaan Allah akibat terjatuhnya ke dalam dosa. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus, maka keadaan kita bisa dipulihkan dan kita bisa memperoleh kembali apa yang telah kita hilangkan sebelumnya, yaitu kerajaan Allah. Peristiwa yang ketiga yaitu pulang kepada kaumnya. Imamat 25 ayat 10 mengatakan, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Pada tahun Yobel, semua tawanan dan budak dibebaskan, sehingga mereka bisa pulang kembali kepada keluarganya. Begitu juga kedatangan Tuhan Yesus telah memungkinkan kita untuk kembali kepada keluarga kita yang sesungguhnya, yaitu keluarga Allah. Saat kita masih dalam keadaan berdosa, bapa kita adalah iblis. Tetapi saat kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus, maka bapa kita adalah Allah Bapa di sorga dan kita menjadi keluarga Allah. Peristiwa yang keempat yaitu penyediaan yang melimpah. Imamat 25 ayat 21, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Pada tahun Sabat, bangsa Israel tidak menanam apapun di tanah milik mereka. Akan tetapi Allah sudah menyediakan berkat panen 3 kali lipat pada tahun yang ke-6 sebelum mereka memasuki tahun Sabat, agar mereka memiliki kelimpahan makanan sampai mereka mengalami panen yang berikutnya. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan bagi kita hidup yang berkelimpahan
karena melalui Tuhan Yesus kita mengalami anugerah dan berkat-berkat Allah yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Melalui Tuhan Yesus, kita menerima tuntunan Roh Kudus yang akan memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan di sepanjang hidup kita. Penyediaan Tuhan melimpah bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Tuhan Yesus adalah tahun Yobel bagi kita. Kedatangannya telah memungkinkan untuk menerima kebebasan kita, tanah milik kita, dan kembali kepada keluarga kita yang sesungguhnya. Begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Ia telah memberikan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua selalu menghargai apa yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Apa yang kami pelajari akan selalu kami ingat dan lakukan. Kami bersyukur bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah tahun rahmat-Mu bagi kami, dan kami menerima dengan iman segala sesuatu yang telah Engkau sediakan bagi kami secara berkelimpahan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.